Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengaji ilmu Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kajian kita kali ini tentang surah Al-Fatihah, ayat ke-1, surah ke-1 ayat ke-1. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna ta'awuz, artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang kita akan membahas tentang makna atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita bahas sedikit tentang ilmu nahwunya. Bi itu adalah bijarin atau huruf jar. Setelah huruf jar biasanya diikuti oleh isim. Isim yaitu kata benda atau kata nama. Berikutnya adalah ismun. Asal katanya bentuk nakirah adalah ismun. Artinya nama. Karena ada bijarin di muka, maka isim itu menjadi baris kasroh atau baris di bawah. Jadi bismi. Tidak bisa dibaca dengan bismu atau bisma. Berikutnya adalah Allahu. Allah asal katanya adalah Allahu, artinya nama Allah. Jadi kenapa jadi baris bawah bismillahi? Karena dia mengikut tawabi, mengikut bi yang tadi, bijarin yang tadi. Jadi bismillahi. Tidak bisa dibaca bismillahu atau bismillaha. Jadi bismillahi. Berikutnya adalah ar-Rahmanu. Aslinya adalah ar-Rahmanu. Setiap isim barisnya adalah marfu atau dhammah. Asalnya. Di sini ar-Rahmani. Karena apa? Karena tetap mengikut yang sebelumnya. Disebut tawabi. Jadi bismillahirrahmani ar-rahimi. Berikutnya ar-rahimi. Aslinya adalah ar-rahimu. Karena dia juga masih mengikut kata sebelumnya. Jadi ar-rahmanir-rahimi juga bisa disebut namanya mausuf sifat. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim kita memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluk yang membutuhkannya. Ar-Rahman, yakni yang Maha Pemurah, salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Sedang Ar-Rahim, yakni Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah senantiasa
bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemah kata Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Setiap orang hendaknya selalu berkata, aku memulai segala sesuatu dengan memohon pertolongan kepada Allah, yakni dengan bertawakal kepadanya. Dan menyebut namanya, karena sesungguhnya nama-nama Allah merupakan nama-nama yang paling agung dan mulia, menunjukkan kesempurnaan uluhiyahnya dan keberhakannya untuk disembah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih artinya ada zat yang keluasan rahmatnya meliputi semua makhluk. Adapun Ar-Rahim yang Maha Penyayang artinya bahwa dia menyayangi para kekasihnya yang terdiri dari para nabi dan orang-orang saleh. Bapak Ibu sekalian, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menggambarkan apa yang sebenarnya tentang Allah. Adapun maksud dan setiap nama dan sifat tersebut telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillah dengan nama Allah. Susunan kalimat yang demikian ini dalam bahasa Arab berarti ada susunan kata-kata yang mendahulinya, yaitu aku mulai perbuatan ini dengan nama Allah, atau aku mendahului perkataanku kini dengan nama Allah untuk mendapat berkah dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Hal ini juga untuk menumbuhkan kembali kesadaran sebagai makhluk Allah bahwa segala-galanya tergantung pada rahmat dan karunia Allah. Hidup, mati, dan semua daya semata-mata terserah rahmat dan karunia Allah. Allah Ta'ala adalah nama zat. Allah nama zat. Allah Ta'ala. Ta'ala artinya yang maha tinggi. Karena itu disebut Ismul A'zam. Ismul A'zam. Karena nama Allah menghimpun semua sifat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 22 sampai 24. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Artinya nama-nama yang baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180 juga disebutkan. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 110 terdapat kalimat yang artinya Ud'ullah au ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna, yang artinya serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia, yakni Allah, mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Yakni apabila kita membutuhkan rezeki, panggillah nama Allah, ya Razzaq, yang memberi rezeki, ya Ghani, yang maha kaya, ya Wakil, yang menjamin, dan seterusnya. Karena Nabi SAW bersabda, Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa mencatatnya atau mengingatnya pasti masuk surga. Yakni dalam segala hajat ia menyebut nama Allah sebagai tanda bahwa ia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah merupakan nama yang paling populer. Apabila kita berkata Allah, apa yang kita ucapkan itu telah mencakup semua nama-namanya yang lain. Sedang bila kita mengucapkan namanya yang lain, misalnya Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya, maka ia hanya menggambarkan sifat rahmat atau sifat kepemilikannya. Di sisi lain, tidak satu pun dapat dinamai Allah, baik secara hakikat maupun majas. Sedang sifat-sifatnya yang secara umum dapat dikatakan yang bisa disandang oleh makhluk. Bukankah kita dapat menamakan si Ali yang pengasih sebagai Rahim atau Ahmad yang berpengalaman sebagai alim? Secara tegas, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri yang menamakan dirinya Allah, sebagaimana firman-Nya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran surah Taha surah ke-20 ayat 14. Dia juga dalam Al-Quran bertanya, hal ta'lamu lahu samiyan? Dalam Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 65. Ayat ini dipahami oleh pakar-pakar Al-Quran sebagai bermakna, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti ini? Atau apakah engkau mengetahui sesuatu yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana pemilik nama ini, pemilik nama itu yakni Allah? Atau bermakna, apakah engkau mengetahui ada nama yang lebih agung daripada nama ini? Juga dapat berarti, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia yang patut disembah? Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung makna sanggahan ini kesemuanya benar. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Sedangkan selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak. Sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung daripada namanya. Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan basmalah dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan nama Iqra bismi rabbika.
Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Pesan agar manusia memulai segala aktivitasnya dengan nama Allah. Memulai dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang diwahyukan Allah kepada nabinya. Iqra bismi rabbika. Permulaan ini sesuai dengan kaidah utama ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Yakni dia yang pertama dan dia pula yang terakhir. Dia yang tampak dengan jelas bukti-bukti wujudnya. Dan dia pula yang tersembunyi terhadap siapapun hakikatnya. Dia yang maha suci itu merupakan wujud yang hak dan yang darinya semua wujud memperoleh wujudnya dan darinya bermula semua yang memiliki permulaan. Karena itu dengan namanya segala sesuatu harus dimulai dengan namanya. Terlaksana setiap gerak dan arah. Demikian Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Utsman bin Abi al-Ash mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang ada di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, lalu ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah sebanyak 3 kali. Dan ucapkanlah 7 kali A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu ma uhadzir. Aku berlindung dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah dari keburukan sesuatu yang aku rasakan dan aku waspadai. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah adalah nama khusus bagi Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Karena kata itu merupakan kata baku yang bukan pecahan dari kata lain. Demikian keterangan Al-Qurtubi dan ulama lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan Imamul Haramain. Namun ada juga yang berpendapat bahwa lafaz Allah merupakan pecahan atau mushtaq dari aliha, ya lahu, ilahata. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat 127 surat Al-A'raf dengan bacaan wa yadraka wa alihataka, yang berarti ibadaka, ibadahmu. Ada pula pendapat yang mengatakan pecahan dari walaha, yakni bingung. Karena Allah membingungkan alam pikiran untuk mencapai hakikat sifatnya. Ada yang mengatakan pecahan dari alihtu ila fulan, artinya aku condong tenang kepada fulan. Sebab akal pikiran tidak akan tenang kecuali jika kita telah menyebut nama Allah. Ruh juga tidak gembira kecuali jika telah mencapai makrifat kepadanya. Sebab Allah yang mutlak kesempurnaannya, tiada yang lainnya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketenangan dan ketentraman itu lahir bila kita percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya, dan yang dalam kekuasaannya segala sesuatu. Ketenangan itu akan dirasakan bila kita memelihara segala sesuatu. Demikianlah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak heran jika diketemukan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut Allah.
Saya ulangi sekali lagi. Karena itu tidak heran jika diketemukan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut Allah. Karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan lebih terperinci lagi. Beliau bersabda, tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampunya dan sebutlah nama Allah. Tutuplah periukmu dan sebutlah nama Allah. Rapatkan kendi airmu dan sebutlah nama Allah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya ulangi, apabila seseorang memulai suatu pekerjaan dengan nama Allah atau atas namanya, pekerjaan tersebut akan menjadi baik, atau paling tidak pengucapnya akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi atau kepentingan pribadi, sehingga apa yang dilakukannya tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bahkan akan membawa manfaat dari diri pengucapnya, masyarakatnya, lingkungan, serta kemanusiaan seluruhnya. Pengucap basmalah seakan-akan berkata, dengan kekuatan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat terlaksana. Pengucapnya ketika itu seharusnya sadar bahwa tanpa kekuasaan Allah dan pertolongannya, apa yang sedang dikerjakannya itu tidak akan berhasil. Dengan demikian, ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya terhadap tetapi dalam saat yang sama pula, setelah menghayati arti basmalah ini, ia memiliki kekuatan dan rasa percaya diri. Karena itu dia telah menyandarkan dirinya kepada Allah dan memohon bantuan yang maha kuasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Hadis riwayat Imam Asyuti dalam Jami' As-Shaghir yang menurutnya disebut Abdul Qadir Ar-Rahawi yang menyatakan bahwa perawinya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika membaca basmalah dan memulai suatu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu, misalnya makan, minum, belajar, berperang, bahkan bergerak dan diam sekalipun, kesemuanya harus disadari bahwa titik tolaknya adalah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa ia dilakukan demi karena Allah. Ia tidak mungkin dapat terlaksana kecuali atas bantuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain. Ia adalah kata yang sempurna, huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullah Al-A'zam, nama yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa, Allah akan mengabulkannya. Dari segi lafaz atau kalimat, terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kata Allah. Dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillahi, dalam arti milik atau bagi Allah. Kemudian hapus huruf awal dari kata lillah itu akan terbaca lahu. Artinya dalam arti baginya. Selanjutnya hapus lagi huruf awal dari lahu akan terdengar dalam ucapan hu yang berarti
dia menunjuk Allah. Dan bila ini pun dipersingkat akan dapat terdengar suara yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan. Tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata Allah terucapkan oleh manusia dengan sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak, itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia. Al-Quran juga menegaskan bahwa sikap orang-orang musyrik adalah apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan berkata Allah. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatnya. Bahkan dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Karena itu jika kita berkata, Ya Allah, semua nama-nama serta sifat-sifatnya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain, jika kita berkata, Ya Rahim, yang maha pengasih, sesungguhnya yang kita maksud adalah Allah. Demikian juga jika kita mengatakan, Al-Muntaqim, artinya yang membalas kesalahan. Namun kandungan makna Ar-Rahim tidak mencakup pembalasannya atau sifat-sifatnya yang lain. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata Allah ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-nama yang lain seperti asyhadu alla ilaha ar-Rahman atau ar-Rahim. Jika kita menyebut nama Allah, pasti akan tenang hati kita. Demikian penegasan penyandang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ketenangan dan ketentraman itu lahir bila kita percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya dan yang dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Ketenangan itu akan dirasakan bila kita menghayati sifat-sifatnya, kudrat dan kekuasaannya dalam mengatur dan memelihara segala sesuatu. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Dan karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Demikian Bapak Ibu penjelasan kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan berikutnya nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.